Dengan membaca Al-Quran maka rumah kita akan menjadi terang, rumah kita akan menjadi aman, tenang di dalamnya. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Rumah yang bagaimana? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di rumah itu, maka rumah itu adalah seperti kuburan Rasulullah. Walaupun rumah kita megah, walaupun rumah kita mewah, tetapi dalam rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan Rasulullah. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kembali mari sama-sama kita ucapkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat nikmat iman Islam, kesehatan serta penyambung yang masih diberikan Allah kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat mendengar panggilan Allah, kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian salat Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat bersalat kita mohonkan kepada Allah semoga sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum dari khutbah kita pada waktu yang singkat ini, yaitu meningkatkan ibadah pasca Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang kita masih berada dalam bulan Syawal. Sekarang adalah Jumat yang kedua daripada bulan Syawal. Kita sudah 2 minggu meninggalkan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di antara ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Setelah bulan Ramadan itu selesai, amal ibadah apa yang harus kita tingkatkan? Amal ibadah apa yang harus kita giatkan untuk melakukannya, mengerjakannya? Di antaranya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama itu membaca Al-Quran. Pada waktu bulan Ramadan kita telah membaca Al-Quran, bahkan ada yang khatamkan Al-Quran. Bagaimana setelah Lebaran, setelah Ramadan tersebut, kita dituntut untuk tetap masih membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan pada waktu bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan sampai Ramadan tahun depan, kita diminta, disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran yang kita baca adalah kalam Allah. Yang membacanya bernilai ibadah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran yang kita baca itu adalah dapat menerangi rumah kita. Apa Rasulullah nawwiru buyutakum bitilawatil Quran?
bacalah Al-Quran itu, karena nawiru teramilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan membaca Al-Quran maka rumah kita akan menjadi terang, rumah kita akan menjadi aman, tenang di dalamnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, walaupun rumah kita sederhana tetapi kita sering membaca Al-Quran di dalamnya, maka akan ada ketenangan di dalam rumah tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, kata Rasulullah, maka rumah itu laksana seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Rumah yang bagaimana? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di rumah itu, maka rumah itulah seperti kuburan, kata Rasulullah. Walaupun rumah kita megah, walaupun rumah kita mewah, tetapi dalam rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Na'udzubillah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita menginginkan berdialog dengan Allah SWT, maka hendaklah kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin membaca, yang berdialog dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jadi jelas dalam hadis ini bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya Al-Quran yang kita baca itu nanti dia akan datang sebagai syafaat, memberikan pertolongan kepada kita yang membacanya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca itu nanti pada waktu hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya. Luar biasa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah amal ibadah yang harus kita tingkatkan. Jadi membaca Al-Quran bukan pada waktu bulan Ramadan saja. Setelah bulan selesai bulan Ramadan, mari kita tetap membaca Al-Quran. Apakah satu juz kita baca, setengah juz, satu halaman, 10 ayat misalnya, terserah bagaimana kita mampu untuk membacanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah amal ibadah yang harus kita tingkatkan pasca Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua, amal ibadah yang harus kita tingkatkan yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Selama bulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Salat maghribnya berjamaah, salat isyanya berjamaah, salat tarawihnya kita lakukan secara berjamaah. Maka latihan tersebut baru dianggap berhasil apabila setelah pasca Ramadan kita juga masih tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang patut kita renungkan. Apakah selama bulan Ramadan saja kita rajin salat berjamaah di masjid? Setelah selesai bulan Ramadan kita tinggalkan masjid, sama tinggal masjid. Na'udzubillah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dengan para sahabat. Rasulullah giat dan rajin pada waktu bulan Ramadan melaksanakan salat berjamaah. Tapi setelah selesai bulan Ramadan, beliau dan para sahabat tetap melaksanakan salat berjamaah. Bukan rajinnya, giatnya pada waktu bulan Ramadan saja, tetapi setelah selesai bulan Ramadan, beliau tetap melaksanakan salat berjamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena salat berjamaah tersebut banyak sekali keutamaan yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yaitu 27 derajat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya salat Jumat yang kita kerjakan itu, salat fardu yang kita kerjakan tersebut, nilainya, pahalanya sama seperti pahala salat fardu, salat yaitu ibadah haji. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nah untuk itu mari kita laksanakan salat berjamaah yang salat fardunya. Kemudian
Sholat sunat yang dikerjakan saja berjamaah maka nilainya sama seperti mengerjakan sholat yaitu umrah sunat. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu keutamaan yang akan melaksanakan sholat fardu saja berjamaah. Selain kata Rasulullah, barang siapa man sholal isya'a fil jamaati faka'annama qama al-laila nisfahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah maka seolah dia Rasulullah berdiri tegak beribadah yaitu selama separuh malam. Dari mana hitungannya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah ditutup utama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian kata Rasulullah man sholal subaha fil jamaati faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah maka seolah dia tegak berdiri beribadah yaitu semalam suntuk dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Begitu besar keutamaan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Maka untuk itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita laksanakan salat berjamaah, salat fardu sudah berjamaah setelah selesai Ramadan, bukan pada waktu bulan Ramadan saja. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup daripada khutbah kita pada waktu ini, yaitu ada kisah daripada Ubaidillah bin Umar al-Qawariri. Beliau tidak pernah lupa melaksanakan sholat berjamaah, tapi pada satu waktu yaitu pada waktu sholat isya bila luput sholat berjamaah. Kenapa? Karena beliau kedatangan tamu, karena sibuknya beliau melayani tamu sehingga beliau luput melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Maka ketika itu setelah tamunya pergi, beliau mendatangi masjid dan jemaah masjid telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah dan pintu masjidnya sudah ditutup. Kemudian beliau kembali kepada rumah beliau dalam keadaan sedih dan beliau teringat kepada hadis Nabi tadi bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian yaitu 27 derajat. Apa yang beliau kerjakan, yang beliau lakukan pada malam itu yaitu melaksanakan sholat isya 27 kali dengan harapan dapat mengimbangi sholat isya yang luput dia kerjakan secara berjamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena letihnya bila melaksanakan 27 kali sholat isya sendirian, beliau tertidur akhirnya. Dalam tidur itu beliau bermimpi, dalam mimpi itu beliau berada di atas ekor kuda dan sedangkan di depannya ada jamaah yang menyembelih keledai. Beliau pacu kuda beliau secepat-cepatnya untuk mengejar jamaah yang berada di depannya, tetapi jamaah yang di depannya tersebut tidak bisa beliau kejar, tidak bisa beliau susul. Lantas salah seorang daripada jemaah yang berada di depan tersebut yang mengendarai keledai lantas menoleh melihat kepada Ubaidillah bin Umar. Apa katanya? Engkau tidak akan bisa mengejar kami, lihat kuda kamu sudah letih, tidak sanggup lagi untuk berjalan, tidak sanggup lagi untuk mengejar kami. Kenapa? Limadza ya akhi? Kenapa wahai saudaraku? Bertanya kepada Ubaidillah bin Umar. Li'anna shalainal isya'a fil jama'ati. Karena semuanya kami salat isya secara berjamaah, sedangkan salat isya wahdaka, sedangkan engkau salat isya sendirian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berapa salat isya yang dikerjakan oleh Ubaidillah bin Umar? Yaitu 27 kali. Walaupun 27 kali dikerjakan oleh Ubaidillah bin Umar, tapi tidak bisa mengimbangi salat isya satu waktu yang dikerjakan secara berjamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, luar biasa keutamaan sholat berjamaah. Maka itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita aktif giat untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, bukan pada waktu bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan mari kita giat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu Al-Quran yang kita baca itu adalah sebagai bekal untuk hari akhirat kita. Demikian kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, khutbah yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sendiri maupun kepada kita semua.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawman jum'atan li ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wati al hajat. Allahumma ihdina wa qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina wa qawmana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim a'malana wa aj'alna Allah bi husnil khatimah wa la takhtim a'malana wa aj'alna Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nastaghfiruka imanana fi hayatina wa 'inda mamatina wa ba'da mamatina faqsu 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.